Waalaikumsalam. Mangga teh. Ya. Duduk teh Ella. Suaminya kemana teh? Lagi kerja. Kerja ya. Sayang banget ya. Ini kan Ya. Teh Ella datang yang kedua. Ya. Datanya kemarin udah ada ya di sini ya. Ya. Teh Ella mau program kehamilan. Ya. Karena udah 11 tahun dari anak pertama itu Teh Ella belum hamil lagi Iya. ya. Terus nggak ada riwayat kontrasepsi ya Teh Ella. Nggak KB sama sekali kan. Ya. Nah, kemarin udah dikasih asam folat ya Teh Ella ya. Terus sudah dilakukan juga IPA tes. Nah, dan dari riwayat persalinan yang lalu tidak ada infeksi. Ya. Setelah persalinan, infeksi persalinan maupun infeksi nifas itu tidak ada ya. Semuanya sudah bagus. Terus ini kenapa kok belum hamil ya Teh Ella gitu kan ya. Nah, ini kan mau direncanakan untuk program hamil anak kedua ya. Iya. Usia Teh Ella sekarang berapa? 32. 32. Terus suami Suami 43. mengingatkan kembali, saya agak lupa soalnya kemarin. Suami 42 ya. Iya. Suami tidak merokok kan ya? Tidak. Teh Ella ya. Sebenarnya udah bagus sih dari semuanya itu mendukung. Nah, yang wajib kita tahu masalahnya di mana sih? Kok 11 tahun tanpa kontrasepsi, suami juga udah tidak merokok ya. Kenapa belum hamil juga? Itu kan yang Bu Ella bingung ya. Sebenarnya Teh Ella untuk memulai persiapan kehamilan yang kita programkan ini, Teh Ella mau program kehamilan kan ya. Itu udah agak telat 11 tahun loh Teh Ella baru ke sini ya. Akhirnya ditunggu-tunggu mungkin tahun depan sampai 11 tahun belum nongol. Jadi berinisiatif kepikiran ya udah deh program gitu ya Teh Ella. Nah, kita kan udah mau persiapkan semuanya. Kalau dari tanda fisik semuanya Teh Ella sudah bagus ya. Dari tekanan darah, berat badan, lingkar lengan itu udah memenuhi buat standar hamil ya Teh Ella. Kemarin pun dilakukan IPA tes sama saya, hasilnya bagus, tidak ada ke arah ada kanker serviks atau tidak, di situ normal, bagus ya. Jadi untuk screening pemeriksaan persiapan kehamilan itu apa aja sih yang harus diperiksa? Baiknya Teh Ella dan suami juga mempersiapkan pemeriksaan yang lainnya Teh Ella. Misalnya yang pertama itu harus tes urin. Tes urin itu air kencing Teh Ella dites suami istri ya. Di sini tes urin itu untuk mengetahui adanya infeksi saluran kemih atau saluran kencing suami istri ada apa tidak gitu. Kalau misalnya bagus ya udah tuh aman ya. Tapi kalau ada infeksi saluran kencing ini kan bisa beresiko buat ke janin nantinya. Nah, jadi kalau ada infeksi diobatin dulu. Nah, yang kedua tekanan darah Teh Ella bagus 110 per 70. Suami juga kemarin bagus kan ya. Nanti ini infonya disampaikan juga ke suami ya Teh Ella ya. Nah, nanti Teh Ella kapan-kapan mungkin di bulan besok untuk cek laboratoriumnya gitu. Untuk cek urinnya di sini bisa. Nanti saya rujuk Teh Ella ke laboratoriumnya. Selain tes urin ada juga tes glukosa, gula darah. Teh Ella riwayat gula bagus nggak sih Teh? Enggak. Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada penyakit turunan gula ya, diabetes nggak ada ya. Nggak ada. Suami juga bagus ya. Iya. Nah, selain gula kan ada juga HbAC1. HbAC1 itu jadi tes gula 3 bulan sebelum ini. 3 bulan kemarin lah, 3 bulan ke belakang itu pola hidup Teh Ella bagus apa enggak. Itu normalnya di bawah 5 gitu. Nah, itu perlu juga diperiksakan. Jadi walaupun nggak ada turunan,
siapa tahu pola hidup Tela yang manis-manis 3 bulan ke belakang tuh itu juga harus normal ya Tela ya. Iya. Terus untuk selanjutnya tes fungsi tiroid. Tiroid ini, hormon ini sangat dibutuhkan dalam perkembangan janin normal. Jika mengalami hipotiroid atau kekurangan hormon tiroid, maka pertumbuhan janin bisa terhambat. Nah, untuk pemeriksaannya itu tiroid ini, hormon tiroid ini diambil darah Tela sama, jadi kita ada istilahnya T3 T4 untuk mengetahui kadar hormon tiroid di tubuh Tela berlebihan, normal atau kurang gitu. Nanti kalau misalnya ada berlebihan itu kan harus diobatin, ataupun misalnya kurang itu pun harus dinormalkan gitu ya Teh. Nah, untuk selanjutnya ada tes analisa gen. Analisa gen itu ada keturunan pembawaan kelainan gen atau enggak dari keluarga, seperti talasemia. Talasemia itu harus transfusi terus tiap bulan. Enggak ada, enggak ke arah situ? Enggak ada. Ya alhamdulillah ya kalau enggak ada. Terus selanjutnya tos. Tela ada punya hewan peliharaan? Tidak. Kayak ayam, kucing gitu ya? Enggak ada ya. Nah ini tos itu tokso, rubella. Bahaya nggak sih? Bahaya itu, tapi kan ini virus ya penyebabnya. Kalau hamil misalnya nggak ketahuan nih, tahu-tahu hamil Tela menderita tos, ada virus di dalam tubuh Tela, jadi bisa kehamilannya nggak berkembang, bisa keguguran berulang. Buat janinnya. Kalaupun misalnya hamil, kalau ada tos, virus tos ini bisa cacat janin. Itu dari apa Bu? Yaitu kontak langsung dengan biasanya kotoran binatang. Gitu. Misalnya punya kucing nih, kalau mau hamil jangan ngebersihin kotoran kucing, Tela, nyolok orang aja gitu. Tapi dari bulunya bisa. Bulunya sih enggak sih, dari kotorannya. Termasuk itu sayur-sayuran kadang ada yang dari pupuk hewan ya. Nah makanya kalau mau program hamil jangan makan sayur-sayuran mentah dulu baiknya gitu ya, takutnya kurang mati virusnya kebawa makan. Nah untuk pap smear kan Tela kemarin udah kita lakukan IPA tes ya, itu hampir sama Tela, pap smear sama IPA tes. Kalau pap smear itu diambil lendirnya, terus di pemeriksaan dibawa ke laboratorium, hasilnya mengarah ke adanya kanker serviks atau tidak. Terus hampir sama sih dengan IPA tes. Kalau IPA tes kan pakai larutan asam cuka tuh, kemarin kan udah bagus, Tela nggak ada ke arah peradangan ataupun ke arah kanker serviks. Itu jadi kandungan mulut rahim Tela itu udah siap buat kehamilan, udah bagus ya di situ ya. Terus pemeriksaan selanjutnya tuh screening ginekologi nih, yang paling penting ini Tela ya. Screening ginekologi ini jadi lebih baik nih Tela mengetahui semua. Nanti misalnya saya mau pemeriksaan screening ginekologi nih, saya kasih rujukan nih Tela ke rumah sakit. Misalnya mau ke dokter perempuan, kan ini dilihatnya tuh pas hari haid ketiga atau haid keempat. Nah dimasukin alat lewat vagina kayak kabel gitu, itu namanya USG transvaginal. Tela di situ bisa kelihatan berapa tahun ini kok nggak hamil. Kalau dari pemeriksaan luar fisiknya Tela bagus semua. Nah kandungannya itu ada masalah apa enggak? Istilahnya ada fibrosa terus, istilahnya ada luka atau pengkerutan rahim di dalamnya itu mungkin sisa ari-ari yang dulu nggak bagus, jadi susah nempel tuh si sperma atau sel telur yang udah dibuahi oleh sperma. Nah gitu tuh masalahnya kelihatan banget. Terus ada PCOS atau tidak, polycystic ovarium syndrome. Ya, sel telurnya itu kecil-kecil atau gede-gede, itu kelihatan banget Tela. Tapi biasanya dokter itu mintanya pas lagi haid itu dilakukannya gitu. Nah di situ ada masalah lain nggak? Misalnya ada kisah atau enggak di dalamnya gitu.
itu kelihatan di pemeriksaan ginekologi ini, screening ginekologi. Jadi langsung masuk ke dalam kandungan. Iya. Si Kayak istilahnya kayak USG langsung dalam. iya, USG transvaginal itu si kabel itu Setahun yang ngedeteksi. lalu sudah pernah. Udah pernah, Iya. bagus Tela hasilnya, Iya, nggak ada masalah ada. apa-apa ya. Alhamdulillah, berarti kan udah banyak tuh yang diperiksa sama Ada Tela. fotonya lah Bu mau lihat. Oh ada, Heeh. iya nanti ya saya lihat ya. Nah berarti udah nggak ada masalah di situ ya Tela. Screening ginekologi Tela udah melakukan. Iya. Cuma kita cek-cek darah yang lain mungkin yang Tela harus persiapkan ya. Terus di sini sexual transmission infection test, atau di secara bahasa Indonesianya kita penyakit menular seksual yang dapat menyebabkan gangguan pada sel telur, menyebabkan sulit hamil Tela. Penyakitnya ini seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV, ya amit-amit jangan sampai ya. Nah itu perlu juga, kenapa infeksi menular seksual juga bisa terjadi susah hamil. Tuh, nah ini medical check up tuh harus dilakukan untuk membantu mengurangi resiko pada kehamilan dan kelahiran yang bermasalah. Kalau udah semuanya dipersiapkan, Tela kalau mau yakin banget kan udah USG transvaginal udah hasilnya bagus ya. Terus IPA tes udah juga hasilnya bagus. Nah untuk pemeriksaan yang lain mungkin urin sama darah nanti kita persiapkan ya Tela ya. Iya. Nah untuk selanjutnya nanti kita kasih rujukan, tapi komunikasi dulu dengan Iya. suami, rundingan Iya. apakah mau ke pemeriksaan ini gitu. Sambil menunggu kalau semuanya hasilnya bagus, program hamilnya kita gampang kan melanjutkannya gitu. Jadi kita udah mengantisipasi nih, oh ini bagus semua, jadi bismillah gitu ya Tela. Ada yang mau ditanyakan nggak Tela? Ngerti nggak semua yang dijelasin tadi Tela? Ya itu ya Tela ya. Nanti tolong. Tapi ini Bu, kalau misalnya infeksi urin itu tanda-tandanya apa ya? Biasanya ada kayak anyang-anyangan Tela, anyang-anyangan, terus pipisnya nggak lancar, ada kayak panas di daerah saluran kencing, uretra bagian luar. Kalau warna urinnya yang bagus, Warna urin yang bagus jernih. Kalau agak pekat berarti Tela kurang minum. Iya. Gitu, dibanyakin minum. Antisipasinya biar tidak terjadi infeksi saluran kencing, cebok yang benar Tela. Jadi dari atas ke bawah ke daerah anus, jangan dari anus ke atas. Nah karena kan takutnya anus itu kurang bersih ya, bisa menyebabkan infeksi. Terus harus sering ganti celana dalam, jangan lembab. Kalau habis hubungan suami istri buru-buru dibersihkan gitu, bersih itu Tela. Tapi Tela nggak ada ke arah tanda-tanda itu kan ya, bagus ya. Iya ya udah ngerti Tela. Nanti tolong disampaikan ke suami ya. Ya makasih banyak Tela. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum.